Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Angelia. Saya ingin menjelaskan tentang strategi operasi, produksi, dan produktivitas. Strategi operasi adalah suatu visi fungsi operasi yang menetapkan keseluruhan arah atau daya dorong untuk pengambilan keputusan. Visi dalam hal ini harus diintegrasikan dengan strategi bisnis serta seringkali direfleksikan pada perencanaan formal. Visi, misi, strategi, dan taktik. Yang pertama, visi. Visi adalah pandangan, penglihatan, atau gambaran. Misi adalah tugas pokok berkaitan dengan tugas yang akan dikembangkan oleh perusahaan untuk mencapai visi. Strategik adalah memenangkan penguasaan untuk suatu wilayah. Taktik adalah suatu cara bagaimana agar persoalan-persoalan yang timbul dalam suatu kegiatan akan teratasi. Penyusunan strategi operasi untuk mengembangkan bisnis. Penyusunan strategi operasi harus dilakukan sesuai dengan kondisi perusahaan, sehingga tujuan yang ditetapkan bisa tercapai lebih mudah. Nah, berikut adalah cara menyusun strategi operasional sebagai bagian dasar penyusunan rencana kerja. Yang pertama, strategi operasi sebagai dasar penyusunan rencana kerja. Yang kedua, sasaran. Yang ketiga, pencapaian strategi. Proses operasi atau produksi. Yang dimaksud dengan proses operasi atau proses produksi adalah suatu kegiatan dengan melibatkan tenaga manusia, bahan, dan peralatan untuk menghasilkan produk yang berguna atau bernilai lebih. Dengan kata lain, proses produksi adalah transformasi bahan input menjadi produk output. Alur proses produksi dalam manajemen operasi adalah input, transformasi, lalu ke output. Input berupa mesin, bahan atau komponen, energi, dan desain produk ditransformasikan dengan menggunakan berbagai fasilitas produksi yang terdapat di dalam pabrik menjadi output. Selanjutnya ada efektif, efisien, dan produktivitas. Efektif adalah penekanannya hanya pada pencapaian sasaran tanpa memperhitungkan input. Efisien menekankan pencapaian sasaran, juga menekankan penggunaan input seminimal mungkin. Produktivitas, kemampuan menghasilkan sama dengan efisien, yaitu output dibagi input. Pengertian produktivitas berdasarkan para ahli. Pertama, menurut Edi Herjanto, mengatakan bahwa arti produktivitas adalah suatu nilai yang menyatakan bagaimana sebaiknya suatu sumber daya diatur dan juga digunakan guna mencapai sesuatu secara maksimal. Yang kedua, menurut Kuhn, Chen Thomas, Lynn Blocher Edward berpendapat bahwa arti produktivitas adalah suatu hubungan yang terjalin antara jumlah output yang dihasilkan dan sejumlah output yang diperlukan untuk membuat output tersebut. Selanjutnya, menurut Hussein Umar. Hussein Umar menjelaskan bahwa arti produktivitas adalah suatu perbandingan antara output yang diraih dengan manfaat sumber daya input. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Yang pertama, faktor teknis. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam faktor teknis adalah penentuan lokasi, ukuran pabrik, tata letak, mesin produksi, cara menggunakan mesin, dan beberapa peralatan lain. Pengembangan dan juga penerapan komputerisasi. Yang kedua, faktor produksi. Beberapa poin yang masuk dalam faktor produksi antara lain adalah koordinasi, perencanaan, kualitas bahan baku. Yang ketiga, faktor organisasi. Terdapat 5 poin yang masuk dalam faktor organisasi. Antara lain adalah jenis organisasi yang diterapkan, otoritas dan tanggung jawab individu atau departemen, keahlian pekerjaan, serta pembagian atau alokasi pekerjaan, dan terakhir pendefinisian organisasi. 4. Faktor personal. 6 poin yang termasuk dalam faktor personal adalah penempatan posisi, kualitas SDM,
pelatihan serta pengembangan SDM, kesempatan berkarir, kesempatan dalam memberikan saran atau pendapatan, dan kondisi lingkungan kerja. Yang kelima, faktor finansial. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa seluruh bisnis yang akan dijalankan dengan baik memiliki kondisi finansial yang baik. Untuk itu, pengelolaan keuangan atau pengendalian keuangan serta modal kerja harus dilakukan dengan penuh perhitungan. Tingkat produktivitas perusahaan atau organisasi akan lebih baik jika mampu menjalankan manajemen keuangan baik pula. Selanjutnya, pengukuran produktivitas. Pada umumnya, pengukuran produktivitas karyawan dilakukan oleh seluruh pihak manajemen perusahaan guna memantau performa, kinerja, dan prestasi yang mampu diraih oleh setiap karyawan di dalam perusahaan tersebut. Dengan adanya pengukuran produktivitas, maka akan membantu pihak manajemen perusahaan dalam mengukur dan menilai kinerja seorang karyawan. Nantinya, hasil penilaian prestasi karyawan ini akan menjadi patokan bagi pihak manajemen perusahaan dalam mengambil suatu tindakan. Tujuan adanya pengukuran produktivitas. Tujuan adanya pengukuran produktivitas secara umum adalah demi mendapatkan informasi terkait jenis rasio mana yang akan diterapkan dari berbagai jenis nilai produktivitas yang ada. Dan produktivitas pada nilai tambah untuk nantinya bisa menilai peningkatan produktivitas serta pembagian hasilnya. Kenapa? Karena biasanya nilai tambah adalah sumber dari adanya pembagian hasil produksi pada tingkat ekonomi. Manfaat pengukuran produktivitas. Menurut Vincent Gaspers dalam bukunya yang berjudul Manajemen Produktivitas Total menjelaskan bahwa ada beberapa manfaat yang didapat perusahaan jika melakukan pengukuran produktivitas, yaitu yang pertama, perusahaan akan mendapatkan informasi dan bisa menilai efisiensi berbagai sumber dayanya. Upaya proses perencanaan sumber daya tentunya akan menjadi lebih efisien dan efektif. Perusahaan mampu menyelaraskan kembali tujuan ekonomis serta non-ekonomisnya dengan cara membuat skala prioritas berdasarkan nilai produktivitasnya. Perusahaan mampu mengubah perencanaan target tingkat produktivitasnya yang dilakukan di masa depan dengan berpatokan pada tingkat produktivitas saat ini. Perusahaan bisa menetapkan strategi untuk memperbaiki kondisi produktivitas dengan berpatokan pada kesenjangan produktivitas yang terdapat dalam tingkat perencanaan dan yang mampu diukur. Demikian presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.